Nah, kalau untuk pencernaannya Mbak, biasanya kan tadi ayamnya pencernaannya tidak bagus kan? Kenapa ayam bisa nafsu makannya menurun? Itu pencernaannya kurang bagus. Solusinya apa? Solusinya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini sekarang jam 2:30. Alhamdulillah cuaca sangat cerah, ya, sangat cerah sekali. Dan ini kebetulan di kandang karantina, ya. Di kandang karantina indukan kita itu nelor, gitu loh. Sudah mulai rajin nelor ya. Tuh. Tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Jadi ini di karantina kenapa? Pertama, dia memiliki sifat ngeram. Yang kedua, tadinya itu kurang sehat karena perubahan cuaca. Alhamdulillah sekarang belum maksimal sih sehatnya, tapi dia sudah aktif nelor ya. Kita ambil dulu ya telurnya. Tuh ya, telurnya itu. Ini ayamnya pecicilan sekali. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat saya memakai jilbab di kandang. Oke, nggak apa-apa. Dan di sini ini alhamdulillah 4 ya, dari 8 indukan 7 indukan ya. Nah, yang ini ngeram. Ini sifatnya ngeram, yang lain itu yang ujung sana tetap belum selesai masa brodol bulunya ya. Alhamdulillah 4 butir dari 7 ekor. Alhamdulillah. Berapa ya? Sekitar 55-60% di musim yang pancaroba ya. Ini kemarin itu panas sekali. Sekarang kemarin hujan ya, kemarin hujan berturut-turut itu mendung ya. Namun ternyata sekarang diberikan cuaca yang sangat panas sehingga hari ini kita melakukan penyemprotan dan bersih-bersih kandang. Nah, tuh di sana. Di sana ada yang lagi ngeden. Oke, nanti ya, jangan diganggu dulu. Takutnya nanti kaget dia. Jadi biarkan dulu. Nanti saya akan masuk melihat berapa sih telurnya gitu kan. Di situ 10 ekor ya, 1:10. Nah, Elba ini ya, Elba ini kan petelur kuat ya. Jadi paceknya 1, betinanya 10 itu sudah dia pun masih mampu gitu loh. Fertilnya pun masih 90%, masih sangat bagus. Kemarin kita memasukkan telur itu di mesin tetas sekitar 97 kalau nggak 96. Infertilnya itu ada 9 dan tadi alhamdulillah sudah saya sambel ya. Alhamdulillah rasanya sangat nikmat sekali. Oke, kita lupakan soal indukan dan telur ya. Kita di sini akan beralih ke ya. Kita akan memberikan tips meningkatkan nafsu makan ayam dan penyebab nafsu makan ayam ya. Dimana ayam itu nafsu makannya itu selalu naik turun. Kenapa? Itu karena nafsu makan ayam itu dipengaruhi sedikit banyaknya dari kesehatan ayam tersebut. Nah, jadi ya tugas kita sebagai peternak harus bisa mengerti, harus tanggap lah, atau harus peka gitu loh. Harus peka terhadap apa yang sudah kita ternak atau sudah kita pelihara. Ketika dia melakukan perubahan kebiasaan, itu kita harus tahu. Nah, di sini ya tips meningkatkan nafsu makan ayam ya, itu sebelum kita melanjutkan ke tipsnya, kita harus tahu penyebab nafsu makan ayam itu menurun ya. Nah, ini kebetulan sudah jam 3 kurang, itu saatnya petelur kita itu diberi makan.
Kenapa? Karena kita harus konsisten tepat waktu, di mana jam 7 atau setengah 7 sudah kita kasih makan, dan jam 3 atau setengah 3 itu sudah kita kasih makan sore. Nah, oke, kita lupakan yang memberi makan ya. Kita lupakan itu. Ada 7 penyebab ya, yang menyebabkan itu nafsu makan ayam menjadi menurun. Dan ini tugas peternak yang harus peka gitu loh. Jangan sampai ayam sudah memberitahukan ciri-ciri bahwa dia tidak nafsu makan karena suatu hal, kita peternak tidak peka sama sekali. Alhasil apa? Ayamnya mati ataupun sakit parah. Itu akan membuat kita itu waktu untuk kita itu menjadi banyak rugi gitu loh. Ruginya kenapa? Harusnya kita fokus untuk memelihara ayam yang sehat, karena ada ayam yang sakit akhirnya terbengkalai juga. Bisa jadi juga waktunya itu pun kita akan lebih memforsir untuk ke penyembuhannya daripada untuk memeliharanya. Itu akan rugi sekali bagi kita gitu loh. Nah, penyebabnya di sini apa? Kenapa ayam bisa nafsu makannya menurun ya? Sebelum kita ke tipsnya meningkatkan nafsu makan, kita harus tahu penyebabnya. Oke, penyebabnya yang pertama adalah kelelahan. Ya, kenapa ayam bisa kelelahan? Yang pertama, ayam nafsu makannya bisa berkurang atau menurun itu karena satu, faktornya kelelahan. Biasanya ayam yang dalam perjalanan jauh ya, baik itu DOC, grower ataupun pulet, bahkan indukan. Nah, yang kedua itu ayam yang habis di tren. Tahu di tren ya, diadu untuk kepentingan biasanya kelompok ataupun perorangan. Itu biasanya ada ya sabung ayam. Itu biasanya ayam kelelahan, dia akan nafsu makannya menurun. Nah, yang kedua, ayam itu nafsu makannya menurun karena apa? Faktornya apa? Penyebabnya. Yang kedua adalah ayamnya stres. Stresnya kenapa? Itu banyak hal. Ayam bisa stres itu banyak hal. Yang pertama, pindah kandang, kedua cuaca, ketiga pindah ransum pakannya ya. Bisa jadi karena ini, melihat hewan-hewan predator yang tidak pernah dia lihat seperti kucing, tikus, biawak, ular. Nah, itu ayam akan dia ketakutan ataupun stres. Penyebab yang ketiga untuk kenapa ayam bisa nafsu makannya menurun ya. Yang ketiga itu adalah bisa dikarenakan sakit. Ya, ayam nafsu makannya turun itu bisa karena sakit ataupun cacingan, itu bisa. Nah, ketika ayam sudah cacingan, itu tanda-tandanya kurus, makan banyak ya kan, tapi nggak gemuk-gemuk, kurus, airnya lama-lama nyilet. Terus kalau nggak cepet ditangani airnya mati. Itu siapa yang rugi? Peternak. Yang keempat adalah pakan yang tidak steril. Maksud ya, dengan pakan yang tidak steril, kenapa ayam itu bisa nafsu makannya turun? Itu karena penyebab keempat, pakannya tidak steril. Kenapa? Bisa jadi pakannya kena kotorannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pakan sering dihinggapi lalat. Hingga lalat bertelur sampai lalat itu kan sukanya dengan yang kotor-kotor ya. Otomatis itu akan mengkontaminasi pakan, sehingga ya pakan itu tidak steril sama sekali, dan akhirnya membuat nafsu makan itu menjadi turun untuk ayamnya. Jadi terjangkit sebuah penyakit ya. Nah, terus yang kelima adalah pencernaan tidak bagus. Ya, pencernaan tidak bagus. Tak lungguh ya guys. Keju ngatet terus. Yang kelima itu pencernaan tidak bagus. Pencernaan tidak bagus itu kenapa, Mbak? Biasanya ayam yang sering makan makan gabah itu ya, gabah, jagung yang kurang kering, atau bisa juga beras merah yang tanpa direndam dahulu. Dan di situ ketika ayam itu
sulit untuk mencerna makanannya, terus tidak menggunakan probiotik untuk melancarkan pencernaannya. Nah, yang keenam adalah pola makan yang tidak teratur, ya, dimana ayam yang biasanya diberikan pakan itu pagi jam 7, sore jam 3, ini diberikan pagi jam 9, ya, sore-sore jam 5. Itu ketika kita 1 atau 2 kali bahkan 3 kali kita tidak tepat waktu, ya, tidak teratur dalam pemberian makan dan minum, otomatis ayam akan nafsu makannya menurun. Nah, selain itu juga apa penyebabnya? Nah, takarannya pun harus pas gitu loh, jangan kelebihan, jangan kurang. Takutnya kalau kelebihan ayam akan terlalu kekenyangan, ya. Kalau kekurangan ayam itu masih kurang kurang kenyang, sehingga kenapa kita harus menggunakan 40% pagi, 60% sore, karena waktu yang diperlukan ayam untuk istirahat sore itu lebih lama daripada waktu dia beraktivitas saat pagi sampai sore, ya. Nah, jadi dari penyebabnya kita harus tahu, ya. Kita harus tahu dengan detail penyebab ayam kurang nafsu makan. Nah, yang ketujuh adalah ayam yang sakit. Sudah saya kasih tahu bahwa ayam kalau sudah sakit, jangankan mau makan, mau noleh aja dia nggak mau, ya. Mau noleh aja dia nggak akan mau. Kenapa? Ya karena badannya sakit, ya kan. Apalagi pikirannya yang sakit, itu otomatis dia nggak akan mau ngapa-ngapain, maunya nunduk, murung, ya kan, kayak orang kebanyakan beban. Nah, oke, itu penyebab ya, 7 penyebab kenapa nafsu makan ayam itu menurun, ya. Nah, cara untuk meningkatkan nafsu makan ayam, ya, agar dia misalnya ayam yang sudah terindikasi 7 ciri-ciri tersebut, apa langkahnya? Yang pertama, berikan jamu-jamuan. Jamuannya itu bebas, mau jamu apa aja. Kalau di kita itu kan jamu anti badai, ya. Kenapa? Karena memang ramuannya itu menurut kita itu sudah sangat pas dan cocok di kandang kita gitu loh. Nah, kalau memang nggak ada itu atau ribet Mbak, itu kan harus 9 bahan, ya. Itu kita boleh pakai, ya. Jamuan itu buat sendiri dari jahe, kunyit, bawang putih, ya, gula merah dan temulawak. Yang penting ada temulawaknya. Kenapa? Karena temulawak itu mampu selain meningkatkan imun, itu juga mampu menambah nafsu makan ayam. Jadi ayam kalau sudah diberikan temulawak atau temu ireng, temu-temuan lah intinya, itu dia akan memiliki nafsu makan yang menggila. Nah, selain itu juga jamu itu mampu menghilangkan cacing di dalam tubuh ayam, ya, yaitu parasit, ya, parasit cacing, ya, yang menggerogoti nutrisi dari dalam. Jadi ayam sudah kita berikan pakan yang bagus, pakan yang tepat, nutrisinya pas, kenapa dia kok tetap kurus? Nah, itu berarti dia terindikasi cacingan. Nah, solusinya apa? Berikan obat cacing itu di usia minimal 21 hari. Kenapa 21 hari? Karena itu di mana ayam sudah mulai masuk makan apa aja. Ketika ayam DOC usia 21 hari itu dia sudah daya ingin tahunya untuk makan apapun itu dia akan tinggi. Jadi kebanyakan kadang itu memakan kohenya sendiri, itu yang akan menyebabkan ayam itu bisa jadi cacingan. Atau, ya, kalau memang 21 hari itu kurang tegel, bahasanya kurang pas, boleh di usia sebulan, ataupun ketika masa panen itu minimal 2 kali pemberian obat cacing, ya. Tujuannya apa? Agar ayam tidak cacingan dan tidak kerdil. Tahu sendiri kalau ayam kurus, notabene kita jual daging, itu akan membuat kita rugi, dan konsumen pun akan kecewa kalau ayamnya kurus, ya kan. Jangan sampai ting-bating, jangan sampai itu ayam kita kena cacingan. Nah, solusinya jamu tadi gitu loh. Nah,
solusi lagi untuk ayam yang dalam perjalanan jauh ya, itu diberikan apa agar dia tidak tidak kelelahan ya. Jadi kalau ayam kelelahan itu berarti dia berada di fase peradangan otot ya, apalagi ayam aduan ya, itu jelas kadang ada ayam yang terlalu ekstra. Itu bisa juga kita minimalisir atau kita cari cara meningkatkan agar dia tidak kelelahan adalah diberikan tomat atau gula merah, itu bisa ya, tomat ataupun gula merah ketika dia mulai kelelahan perjalanan jauh, antisipasi. Jadi solusinya seperti itu. Nah, ketika ayamnya stres ya, ayam stres itu banyak, tadi sudah saya jelaskan bahwa ayam itu bisa stres karena perubahan cuaca, perubahan pakan, perubahan kandang. Tipsnya agar ayam tidak mudah stres hanya satu, banyak sih sebenarnya. Yang pertama, berikanlah tomat buah atau tomat yang masak, dicacah, dilolokan, ataupun yang dalam perjalanan jauh mau dikirim itu di kotak boxnya atau di kandangnya itu berikan cacahan tomat. Agar apa? Mengurangi ayam ya, agar ayam itu stres di perjalanan. Kenapa tomat? Ya kan, karena tomat itu mengandung likopen ya. Likopen itu mampu mengurangi atau mengurangi efek stres yang ada di dalam tubuh ayam. Nah, kalau untuk pencernaannya Mbak, biasanya kan tadi ayamnya pencernaannya tidak bagus kan? Kenapa ayam bisa nafsu makannya menurun? Itu pencernaannya kurang bagus. Solusinya apa? Solusinya kita berikan probiotik, bebas probiotik apa aja, yang penting pencernaannya lancar ya. Selain juga untuk pencernaannya lebih lancar itu apa? Berikan buah pepaya ya. Buah pepaya itu mampu banyak sekali manfaatnya ya, buah pepaya. Jadi sesekali boleh buah pepaya itu diberikan di pakan ayam yang sudah masak ya, yang sudah mateng. Kalau untuk buah pepaya muda itu boleh, itu buat pakan alternatif bisa, yang penting dicuci bersih ya, cuci bersih dan diserut kecil, terus dicampur dengan pakan yang lain, misalnya por, bekatul, dan jagil gitu. Jangan sampai pepaya muda tok, itu kan kasihan ayamnya, karena dia harus mengkonsumsi pakan yang memang sesuai kebutuhan dia. Tahu sendiri kalau ayam tidak mengkonsumsi pakan yang sesuai kebutuhan, otomatis dia akan kerdil, bahkan akan kegemukan, jadinya nggak nelor, dan paling parahnya itu akan sakit, lama-kelamaan akan sakit. Ada satu lagi empon-empon juga, yaitu kunyit. Kunyit manfaatnya banyak sekali, selain untuk bisa mengobati radang ya, baik itu radang usus, itu juga mampu melancarkan pencernaan di dalam usus ayam. Sehingga kita jamu yang paling pokok itu adalah jahe, kunyit, bawang putih, gula merah ya, ditambah temulawak, itu bagus. Itu inti dari jamu-jamuan. Cuma kita kombinasi lagi lebih jauh agar manfaat jamu kita itu lebih terasa di ayam dan dagingnya. Nah, oke, untuk ayam yang cacingan itu diberikan boleh herbal, boleh kimia ya. Terserah, tergantung model peternaknya masing-masing mau diberikan yang mana. Yang jelas kalau di kita jamu dan probiotik pun sudah sanggup mengeluarkan cacing. Jadi dulu kita itu menggunakan pabrikan cacing eksitor itu di usia 1 bulan ke atas. Kalau untuk pembantrin itu di usia 21 hari aman dia digunakan untuk ayam di usia 21 hari. Nah, kenapa kok 21 hari kita menggunakan pembantrin? Karena ketika sejak dini kita sudah melakukan antisipasi, itu ayam akan pertumbuhannya menjadi cepat dan pesat, sehingga kita bisa panen tepat waktu gitu. Nah, oke, ini saja ya yang bisa saya jelaskan atau saya ceritakan di kandang kita, yang alhamdulillah semua sudah kita terapkan di
kandang kita, bahkan satu tomat ya. Tomat itu sangat luar biasa. Kenapa ayam bisa kena senot, khususnya indukan itu bisa kita kasih pakan itu jus tomat, itu bagus untuk mempercepat dia proses penyembuhan. Sedangkan senot ya, senot itu obat yang paling gampang lah menurut saya ya, selama beternak ini senot itu obat yang paling gampang. Terlebih masih gejala-gejala standar itu tinggal dikasih aja di pakannya, itu dicampur dengan cacahan tomat, buah, ataupun blenderan atau jus tomat, itu dia akan cepat pulih, cepat sembuh. Yang tadinya bendol-bendol itu tidak akan bendol lagi. Yang tadinya matanya berair boleh kita tetes dengan obat kimia ataupun yang herbal, boleh kalian searching ya, itu bisa semuanya. Cuma tomat dan bawang putih ini sangat luar biasa gitu loh untuk senot dan untuk jamu gitu loh. Oke, di sore hari ini mungkin cukup ya penjelasan kita, tips meningkatkan nafsu makan ayam dan penyebab nafsu makan ayam itu menurun itu sudah kita jelaskan lagi. Ada 7 penyebabnya dan ada juga 7 tipsnya untuk meningkatkannya ya, atau untuk menghindarkan agar ayam itu tidak menjadi turun nafsu makannya. Oke, tetap semangat buat peternak seluruh Indonesia. Jangan merasa tinggi ya, jangan merasa tinggi karena kita semua itu sama. Tetap semangat, tetap jaga pertemanan ya, karena salah satu rezeki kita itu bisa jadi dari teman ya. Oke, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oke, kita lihat ya, ini di kandang Elba ya. Kandang Elba ini ayamnya ada tuh. Ayamnya ada 10, 1:10. Kita lihat telurnya ya. Kenapa saya sekali lagi memilih Elba dan Elba untuk dijadikan ayam petelur kampung? Oke, kita lihat endoknya, kita lihat. Ini hari ini loh guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Produksi 70% di saat kondisi tidak stabil. Panas, terlalu panas, hujan, sering hujan. Itu sangat luar biasa untuk ayam Elba sendiri. Oke, terima kasih atas kerja sama Muna ya. Silakan makan. Tuh, pakannya udah habis ya. Oke, mantap ya.